warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sebelum membahas tentang materi di video ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amelia Nadia Sugiantono dari Prodi S1 Farmasi Klinis dan Komunitas, Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Rumah Sakit Dr. Supraon Malang. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang apotek dan sejarah farmasi dalam peradaban Islam. Pasti banyak yang bertanya-tanya, bukan? Apa sih hubungannya farmasi dengan peradaban Islam? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu kita tahu terlebih dahulu. Farmasi adalah salah satu bidang profesional dalam bidang kesehatan yang mengkombinasi ilmu kesehatan dan ilmu kimia. Yang dimaksud kombinasi ilmu kesehatan dan ilmu kimia yaitu ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan, cara meracik obat, cara menganalisis obat, cara menciptakan obat yang memenuhi standar kualitas kelayakan, dan masih banyak lagi yang pastinya berhubungan dengan obat-obatan. Tugas utama dari kajian dunia farmasi adalah bertanggung jawab dalam memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan obat. Tujuan berdirinya farmasi adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan membuat bentuk sediaan yang digunakan untuk penyembuhan kondisi pasien, serta dapat mengoptimalkan obat-obatan, meningkatkan kesehatan, dan pencegahan penyakit. Perkembangan farmasi pada peradaban Islam, tentunya di era globalisasi saat ini, banyak orang yang berpikiran bahwa kemajuan ilmu farmasi berasal dari Barat atau Eropa. Nyatanya, kemajuan yang diciptakan orang Barat tidak bisa dilepaskan dari peranan zaman sebelumnya, yaitu kejayaan peradaban Islam dalam bidang farmasi. Perkembangan Islam ini ada sebelum bangsa Barat dan Eropa mengetahuinya. Eksistensi ilmu farmasi tidak bisa dilepaskan dari kejayaan peradaban Islam di masa dinasti Abbasiyah. Ia melakukan gerakan penerjemahan secara besar-besaran. Salah satu karya penting yang diterjemahkan pada waktu itu adalah De Materia Medica karya Dioscorides. Selain itu, para ilmuwan Muslim juga melakukan transfer pengetahuan tentang obat-obatan dan berbagai naskah yang berasal dari Yunani, Cina, dan Persia. Pada abad ke-7 sampai ke-17, para ilmuwan Muslim secara khusus memberi perhatian untuk melakukan investigasi atau pencarian terhadap beragam produk alam yang dapat digunakan sebagai obat-obatan. Apa yang dilakukan oleh para ilmuwan ini adalah bentuk dari manifestasi sabda Rasulullah SAW bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya, sehingga memicu para ilmuwan Muslim di Khalifahan Abbasiyah untuk berlomba meracik dan menciptakan berbagai macam jenis obat-obatan. Peradaban Islam yang merintis bidang farmasi menjadikan farmasi tetap bertahan sampai sekarang. Buktinya, dengan banyaknya ilmuwan Muslim di era kejayaan Islam berhasil menguasai riset ilmiah mengenai komposisi, dosis, penggunaan, dan efek dari obat-obatan sederhana dan campuran. Seperti adas manis, kayu manis, cengkeh, sulfur, merkuri, dan lain sebagainya. Di balik itu semua, pasti ada peranan para tokoh yang mengembangkan ilmu farmasi. Di antaranya, ada Abu Ar-Rayhan Al-Biruni. Beliau mengenyam pendidikan di Qaryam. Beliau menguasai berbagai ilmu, di antaranya ilmu astronomi, matematika, filsafat, dan ilmu alam. Melalui kitab
Asyadana Fitib Al-Biruni mengupas secara lugas dan jelas mengenai seluk-beluk ilmu farmasi. Kitab penting bagi perkembangan farmasi itu diselesaikan pada tahun 1050 Masehi, setahun sebelum Al-Biruni tutup usia. Pada kitab itu, Al-Biruni tidak hanya mengupas dasar-dasar farmasi, namun juga meneguhkan peran farmasi serta tugas dan fungsi yang diemban seorang farmasi. Yang kedua ada Al-Razi, sarjana muslim yang dikenal di barat dengan nama Razes, juga ikut andil dalam membesarkan bidang farmasi. Al-Razi memperkenalkan penggunaan bahan kimia dalam pembuatan obat-obatan, seperti pada obat-obatan kimia sekarang. Yang ketiga, Ibnu Sina. Dalam kitabnya yang fenomenal, Canon of Medicine, Ibnu Sina juga mengupas tentang farmasi. Ia menjelaskan kurang lebih 700 cara pembuatan obat dengan kegunaannya. Ibnu Sina menguraikan tentang obat-obatan yang sederhana. Selain menguasai bidang farmasi, masyarakat muslim tercatat sebagai peradaban pertama yang mempunyai apotik dan toko obat. Apotik pertama yang ada di dunia berdiri di kota Baghdad pada tahun 754 Masehi, di mana pada waktu itu Baghdad menjadi pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah sekaligus pusat peradaban dunia. Dengan majunya bidang farmasi pada masa kejayaan Islam, toko obat-obatan dan apotik mulai menjamur, seperti jamur yang tumbuh di musim hujan. Toko obat tidak hanya menjamur di toko Baghdad, yang menjadi kota metropolis dunia, tetapi juga di kota-kota Islam lainnya. Bahkan, para ahli farmasi pada waktu itu sudah mempunyai apotik sendiri-sendiri. Mereka memanfaatkan keahliannya untuk meracik berbagai obat-obatan dan kemudian menyimpannya di toko obat miliknya. Kebangkitan Barat berhasil menguasai berbagai bidang, di antaranya adalah farmasi. Mereka menerjemahkan kitab-kitab berbahasa Arab karya para ilmuwan Islam ke dalam bahasa-bahasa yang ada di Eropa. Tidak mengherankan jika industri farmasi dunia ini berada dalam genggaman Barat. Selain itu, bukti bahwa peradaban Islam mempunyai peran dalam kebangkitan peradaban Barat, khususnya dalam bidang farmasi, adalah kembalinya minat terhadap pengobatan natural yang begitu populer dalam pendidikan kesehatan saat ini, di mana pengobatan-pengobatan natural ini sudah tertulis di berbagai literatur Arab puluhan abad yang lalu. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan kalian, dan terima kasih. Jaga kesehatan, jangan lupa 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.